Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan untuk persiapan UTBK SBMPTN mata pelajaran ekonomi. Baik, kita mulai saja. Untuk petunjuk soalnya dulu ya. Yang pertama, ini ada bentuk soal yang petunjuknya adalah memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian soal yang kedua, ini ada bentuk soal yang berupa pernyataan. Kemudian petunjuknya adalah jika A, nah ini kedua pernyataan benar dan menunjukkan sebab akibat. Kemudian jika jawaban B, maka kedua pernyataan benar tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian jika C, jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Jika D, jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar. Dan E, jika kedua pernyataan salah. Nah, petunjuk yang ketiga adalah ini bentuk menentukan poin-poin mana saja yang benar. Untuk jawaban A, ini jika poin 1, 2, dan 3 yang benar. Jawaban B, jika 1 dan 3 yang benar. Jawaban C, jika 2 dan 4 yang benar. Jawaban D, jika 4 saja yang benar. Dan jawaban E, jika 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Ini diingat ya untuk menentukan jawaban nanti. Nah, selanjutnya yang soal nomor 1. Apabila pendapatan meningkat menyebabkan jumlah barang X yang diminta berkurang, maka barang X adalah barang apa ini? Nah, ini jika penghasilan kita meningkat, justru kita nggak mau membeli barang ini nih. Nah, ini adalah jenis barang yang sifatnya adalah barang di antara normal, inferior, superior, kebutuhan sehari dan barang mewah. Kita lihat jawabannya adalah untuk pembahasan ya. Barang inferior yaitu barang yang permintaannya turun pada saat pendapatan seseorang naik. Contohnya gaplek. Gaplek ini singkong ya, singkong yang dikeringkan, dijemur, ini namanya gaplek. Cirinya kualitas barang rendah. Mungkin untuk zaman sekarang sudah nggak ada lagi barangkali ya. Nah, yang jelas intinya barang inferior ini barang yang berkualitas rendah. Jadi kalau kita punya penghasilan tinggi, tentu kita tidak akan membeli barang yang berkualitas rendah. Mungkin banyak contoh yang lain ya untuk barang yang memiliki kualitas rendah. Jadi jawabannya yang B, yaitu barang inferior. Berikutnya soal nomor 2. Berikut ini manakah yang termasuk biaya implisit bagi perusahaan? Sebelum menjawab soal nomor 2, yang harus diketahui adalah apa itu biaya implisit. Biaya implisit ini biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi. Nah, coba lihat di option ini. Biaya penyusutan untuk gedung dan mesin-mesin milik perusahaan, kemudian ongkos sewa mesin fotokopi. Nah, kalau ongkos sewa pastinya ini langsung terkait ya. Kemudian pembayaran bahan mentah kepada perusahaan, ini juga langsung terkait. Ongkos angkut produk, ini juga terkait. Jadi yang tidak terkait langsung adalah biaya penyusutan untuk gedung dan mesin-mesin milik perusahaan. Nah, ini pembahasannya. Biaya peluang ini nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Kalau biaya eksplisit, biaya yang benar-benar dikeluarkan, contohnya biaya sehari-hari gitu ya. Kemudian biaya implisit ini biaya yang dikeluarkan tapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Contohnya adalah biaya penyusutan. Jadi jawabannya adalah biaya penyusutan untuk gedung dan mesin-mesin milik perusahaan. Soal yang ketiga. Jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia sifatnya, jadi ini alat pemuas kebutuhan ya, sumber daya gitu. Sifatnya bagaimana sih? Nah, ini option yang A, bebas dan dapat dieksploitasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini tidak boleh ya dieksploitasi gitu. Bebas dan dapat dieksploitasi. Ini yang bebasnya nih nggak bisa ya, salah ya. Kemudian cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, nanti terkaitnya ini bagaimana sifatnya ya. Kalau cukup berarti sudah terpenuhi gitu. Kemudian langka atau terbatas dibandingkan dengan kebutuhannya. Bagaimana jumlah barang dibandingkan dengan kebutuhan manusia? Kita lihat dulu yang D. Sangat banyak karena merupakan benda potensial yang dapat diusahakan. Nah, kalau sangat banyak berarti nanti tidak ada usaha juga nggak apa-apa ini ya. Tidak perlu pengorbanan ini. Kemudian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak saja. Nah, jawaban yang benar adalah langka atau terbatas dibandingkan kebutuhannya. Artinya bukan berarti tidak ada ya. Langka atau terbatas ini artinya jumlahnya ini lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.
Coba kita lihat jawabannya adalah yang C. Ini pembahasannya. Jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia sifatnya terbatas. Sulitnya manusia memperoleh benda pemuas kebutuhan demi memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkannya, maka diperlukan suatu pengorbanan tertentu. Bahkan ada masyarakat yang bisa memperolehnya atau tidak sama sekali karena terbatasnya benda atau tidak mampu mengeluarkan pengorbanan. Soal yang keempat. Penduduk Indonesia tahun 2010 berjumlah 280 juta. Tahun 2011 berjumlah 300 juta jiwa. Keterangan tersebut akan menimbulkan, nah ini adanya kenaikan penduduk nih di sini. Kalau kenaikan penduduk ini menimbulkan apa? Keadaan sosial akan menurun. Kemudian yang B, pertambahan kebutuhan manusia. Yang C, menurunnya nilai-nilai budaya dan sosial karena desakan ekonomi. Yang D, kemandirian orang berkurang karena ketergantungan pada teknologi. Yang E, meningkatnya dunia usaha khususnya yang mengelola kebutuhan pokok. Nah, ini kalau terkait dengan jumlah penduduk nanti akan menimbulkan apa sih yang lebih tepat di sini? Nah, ini kalau keadaan sosial akan menurun, ini di soal tidak nyambung nanti ya. Nah, ini yang tepat adalah pertambahan kebutuhan manusia akan meningkat. Karena manusianya bertambah banyak, maka kebutuhan manusia juga akan meningkat. Kita coba cek pembahasannya. Betul, jawabannya yang B. Nah, ini pembahasannya ya. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan manusia meningkat. Hal ini karena selama hidupnya manusia mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dan sifat alamiahnya manusia tidak pernah merasa puas. Meskipun kebutuhan telah terpenuhi, kebutuhan manusia akan terus meningkat dan bertambah, baik macam maupun kualitasnya. Selanjutnya soal yang kelima. Opportunity cost untuk menghasilkan unit tambahan dari barang A dapat diartikan sebagai opportunity cost, ini biaya peluang. Biaya peluang ini apa sih gitu ya. Nah, yang A, laba yang diperoleh karena memproduksi barang A. Ini laba, namanya juga biaya, ini bukan laba ya. Jadi yang A ini sudah salah. Kemudian harga satuan barang A. Nah, yang ditanya ini biaya peluang, opportunity cost ini biaya peluang bukan harga berarti ya. Kemudian yang C, metode yang paling murah untuk mendapatkan barang A. Nah, ini juga metode bukan ya. Kemudian D, barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang A. Oke, ini biaya peluang. Ini biaya yang dikorbankan. Ini kita cek dulu yang E. Jumlah barang A yang dapat dibeli. Nah, jadi yang termasuk opportunity cost adalah barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang A. Ya, kita lihat pembahasannya. Biaya peluang ini nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Oke, lanjut nomor 6. Biaya yang muncul ketika pelaku ekonomi mengambil suatu pilihan di antara berbagai pilihan yang dihadapinya disebut, nah ini tadi ini, muncul ketika memilih alternatif barang yang lain. Misalnya ada dua pilihan, barang A dan barang B, kemudian memilih barang A, berarti kan barang B tidak dapat dipenuhi gitu ya. Itu namanya titik-titik cost. Ini adalah opportunity cost, biaya peluang. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian nomor 7. Menurut hubungannya dengan benda lain yang termasuk barang substitusi adalah, ini barang substitusi artinya dulu, substitusi ini artinya barang pengganti. Ya, jadi jika kita tidak memperoleh barang yang ini, kita bisa menggantinya dengan barang yang lain ya. Contohnya nih jawabannya. Udara dengan sinar matahari. Udara dengan sinar matahari kan beda ya. Jadi tidak bisa menggantikan ini. Beras dengan jagung. Nah, ini fungsi beras dengan jagung kira-kira sama nggak? Kita lihat dulu yang C. Gula dengan kopi. Gula dan kopi itu kan beda, itu saling melengkapi. Gula dengan jagung. Gula dengan jagung ini tidak nyambung ya. Gula sendiri, jagung sendiri. Kemudian jagung dengan kopi ini juga sama. Jadi substitusi ini yang menggantikan, fungsinya sama gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang kalau begini adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Nah, barang substitusi adalah barang yang fungsinya dapat menggantikan barang yang lain. Oke. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini adalah contoh beberapa kebutuhan. 1. Makan dan minum. 2. Pendidikan agama. 3. Pakaian dan perumahan. 4. Rekreasi dan televisi. 5. Olahraga dan obat-obatan. Yang termasuk dalam kebutuhan jasmani adalah jasmani.
Makan dan minum, ini jasmani. Pendidikan dan agama, ini rohani ya. Kemudian pakaian dan perumahan, ini jasmani. Rekreasi dan televisi, ini rohani. Olahraga dan obat-obatan, ini jasmani. Jadi yang ditanyakan ini yang jasmani ya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5 jawabannya. Oke, kita coba cek jawabannya. 1, 3, dan 5 jawabannya yang B ya. Oke, ini pembahasannya tadi ya. Kemudian yang nomor 9, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu merupakan kebutuhan yang memiliki. Nah, apa nih kalau kita memiliki kebutuhan kemudian kita harus dahulukan nih kebutuhan ini, itu sebenarnya kebutuhan ini memiliki apa sih sifatnya? Nah, yang A, nilai objektif, subjektif, mutunya tinggi, kemudian intensitas kegunaannya tinggi dan intensitas kegunaan yang rendah. Nah, kira-kira dari sini adalah yang perlu didahulukan adalah yang memiliki intensitas itu tingkat ya, tingkat kegunaan yang tinggi. Kita cek pembahasannya. Kebutuhan menurut intensitas atau kadar penting tidaknya, yaitu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi jawabannya yang D ya, intensitas kegunaan yang tinggi. Oke, soal nomor 10. Hal pokok yang dapat menjadi masalah ekonomi adalah, masalah ekonomi ini apa sih? Biaya dan hasil, pendapatan dan konsumsi, kesejahteraan dan kemiskinan, kebutuhan barang atau jasa dan pendapatan, kemudian kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Nah, ini jawaban yang lebih tepat menjadi masalah ekonomi adalah, kita lihat jawabannya. Konflik antara keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya atau barang jasa yang terbatas, sehingga inti masalah ekonomi adalah bagaimana dapat memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan benda atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi jawabannya yang E ya, ini kelangkaan. Nomor 11, keuntungan ekonomi dihitung dengan cara mengurangi penerimaan dengan, ini yang ditanyakan adalah keuntungan ekonomi ya. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu keuntungan ekonomi sebelum bisa menentukan jawabannya. Ya, kita lihat pembahasannya di sini. Terkait dengan biaya peluang tadi ya, nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Tadi sudah. Kemudian biaya eksplisit, ini biaya yang benar-benar dikeluarkan atau biaya sehari-hari. Hampir sama dengan biaya sehari-hari. Kemudian biaya implisit, tadi biaya yang dikeluarkan tapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Contohnya biaya penyusutan. Biaya sehari-hari, ini biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Ini hampir sama dengan biaya eksplisit. Kemudian laba akuntansi, pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Nah, yang ditanya tadi adalah laba ekonomi. Laba ekonomi adalah pendapatan dikurang biaya eksplisit dan dikurang lagi dengan biaya implisit. Kita lihat tadi jawabannya yang B. Keuntungan itu laba ya. Laba ekonomi dihitung dengan cara mengurangi penerimaan dengan biaya implisit dan biaya eksplisit. Ya, jawabannya yang B. Nomor 12. Barang publik adalah barang publik nih, publik itu umum berarti ya. Diproduksi dan distribusikan oleh pemerintah, kemudian penyediaannya dilakukan oleh BUMN, tidak dapat dihasilkan oleh perusahaan atau produsen swasta. Bila telah disediakan oleh seseorang, maka pemakaian oleh orang-orang lainnya tidak menambah atau menaikkan biayanya. Kira-kira yang tepat yang mana nih, barang publik? Ya, kita lihat di sini. Barang publik ini barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sehingga ketika sudah disediakan oleh seseorang, maka pemakaian oleh orang-orang lainnya tidak akan menambah atau menaikkan biaya dari barang tersebut. Nah, itu jawabannya itu ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 13. Berikut ini manakah yang termasuk biaya implisit bagi perusahaan? Tadi biaya implisit sudah kita bahas, itu biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi. Nah, ini tadi juga sudah sepertinya di soal ini ya. Kita jawab lagi di sini. Yang termasuk biaya implisit adalah biaya penyusutan untuk gedung dan mesin perusahaan. Ini tidak terkait secara langsung ya. Kalau ongkos sewa, bayar bahan mentah,
ongkos angkut, apalagi upah ya, ini sama saja ini berkaitan langsung. Jadi langsung dibayarkan dalam kegiatan ekonomi. Ini tadi pembahasannya. Oke, yang berikutnya adalah pengertian langka dalam ilmu ekonomi itu apa? Langka, tidak meratanya pendapatan, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, barang-barang yang tersedia dikontrol oleh monopoli, banyak pengangguran, perlu bantuan pemerintah untuk mendistribusikannya. Yang dimaksud dengan langka itu apa? Nah, cek pembahasannya. Inti masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan atau barang jasa yang terbatas atau langka. Alat pemuas atau barang jasa adalah faktor produksi sumber daya ekonomi yang terbatas atau langka sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jawabannya adalah B ya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Oke, soal nomor 5. Nah, ini soal yang berbentuk pernyataan ya. Opportunity cost adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh sesuatu karena kita memilih alternatif yang lain. Nah, ini nanti kita tentukan dulu benar atau enggak nih pernyataan yang ini. Nah, baru kita lihat sebabnya. Sebab ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang memilih, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihannya. Ini benar nggak pernyataan kedua seperti ini? Nah, baru setelah kita menentukan ini benar nggak atau ini juga benar atau enggak, nyambung tidak gitu ya. Atau misalnya hanya satu saja yang benar, ininya salah misalnya. Cek pembahasannya. Biaya peluang adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh sesuatu karena kita memilih alternatif yang lain. Ini salah. Nah, yang harusnya karena itu mengacu pada cost, maka biaya peluang ini nilai barang atau jasa. Ya, nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Karena ini yang dipilih barangnya bukan kesempatan. Kemudian ilmu ekonomi adalah pada dasarnya ilmu memilih. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihannya, ini benar. Jadi pernyataan salah, kemudian pernyataan kedua benar. Jawabannya adalah D. Ini tetap diingat ya. Trade-off adalah suatu kondisi di mana seseorang harus membuat pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia agar kebutuhannya terpenuhi. Pernyataan pertama seperti itu, tentukan dulu benar atau salah. Nah, kemudian sebabnya inti masalah ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan benda pemuas kebutuhan dan sumber-sumber yang terbatas. Nah, coba kita cek. Pembahasannya ini ya. Kedua pernyataan tersebut juga berhubungan karena trade-off akan dilakukan seseorang akibat adanya kebutuhan hidup yang tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi sangat terbatas. Sehingga harus dibuat skala prioritas untuk dapat memenuhi kebutuhan yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Jadi ini pernyataan benar, kemudian sebabnya juga benar dan nyambung ini ya. Jadi jawabannya yang A, pernyataan benar, pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, dan nyambung, merupakan sebab akibat gitu. Nah, soal nomor 17. Payung bagi para pejalan kaki dan jas hujan bagi para pengendara motor merupakan fungsi barang karena waktunya atau time utility. Sebab pemenuhan benda pemuas, ini benda maksudnya ya, benda pemuas kebutuhan meliputi elemen utility, time utility, place utility, dan form utility, ownership utility, dan service utility. Jadi silahkan tentukan dulu pernyataan pertama benar atau salah, kemudian pernyataan kedua benar atau salah, kemudian berhubungan atau tidak. Kita cek untuk pembahasannya. Payung bagi para pejalan kaki dan jas hujan bagi para pengendara motor merupakan fungsi barang karena waktunya. Nah, ini salah pernyataannya ya. Kenapa salahnya? Karena payung dalam kasus ini merupakan kegunaan benda berdasarkan ownership utility, kepemilikan. Berbeda dengan ketika kasusnya payung saat hujan atau jaket pada musim dingin. Maka yang dimaksud adalah time utility. Kemudian pernyataan yang kedua, pemenuhan benda pemuas kebutuhan meliputi elemen utility, time utility, place utility, dan form utility, ownership utility, dan service utility. Ini benar. Nah, ini pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Jawabannya adalah yang D.
Soal ke-18, persoalan pokok masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat modern adalah, nah ini kita ingat, masalah pokok ekonomi modern itu ada 3. What, barang apa yang diproduksi, kemudian how, bagaimana cara memproduksi, dan for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksikan. Ya, nah, kita cek jawabannya adalah, nah, tadi sudah disebutkan ya. Jadi jawabannya A. Kenapa A? Tadi ada yang poin 1, 2, dan 3 benar. Itu kan jawabannya A gitu ya. Oke, nomor 19. Kemampuan barang untuk kebutuhan dapat timbul karena memenuhi. Kemampuan barang untuk kebutuhan dapat timbul karena memenuhi. Kita cek. Jadi kegunaan benda pemuas kebutuhan ini terdiri dari kegunaan milik, kegunaan bentuk, kegunaan waktu, kegunaan elemen, kegunaan pelayanan, dan kegunaan tempat. Kegunaan milik tadi dicontohkan misalnya kalau payung digunakan oleh penjalan kaki gitu ya. Kegunaan bentuk misalnya kalau kayu itu berguna, tapi setelah kayu dibentuk menjadi perabotan misalnya atau menjadi barang-barang mebel itu akan lebih berguna, itu bentuk. Kegunaan waktu, nah tadi kalau payung digunakan saat hujan itu kegunaan waktu, dan seterusnya. Nah jadi ini jawaban A, kegunaan milik, kegunaan bentuk, kegunaan waktu, kegunaan elemen. Elemen itu kegunaan dasar ya. Ini A, B, C, D ini benar semua ya. Jadi jawabannya yang E. Yang terakhir, ini jenis-jenis benda menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya, ini ada bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, dan yang keempat barang produksi. Nah ini dari 4 poin ini yang benar yang mana saja ya, menurut proses pembuatannya. Nah, cek. Untuk menurut proses pembuatannya, kan itu ada bahan mentah atau bahan baku, kemudian bahan baku itu nanti akan diolah menjadi barang setengah jadi, kemudian barang setengah jadi diolah kembali menjadi barang jadi. Contohnya misalnya untuk pakaian yang terbuat dari kapas misalnya, kapas adalah bahan mentahnya, kemudian setelah dipintal diolah lagi menjadi benang, kemudian diolah lagi menjadi kain, nah itu adalah barang setengah jadi ya. Kemudian kain dijahit menjadi pakaian, nah baru menjadi barang jadi. Jadi yang menurut proses pembuatannya adalah 1, 2, dan 3. Demikian untuk pembahasan materi ekonomi untuk persiapan UTBK SBMPTN. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.